Sering ada pertanyaan, berapa lama jarak maksimal vaksin COVID antara vaksin dosis pertama dan dosis kedua? Terus kalau misalkan telat vaksin kedua, apa yang harus dilakukan? Apakah bisa lanjut lagi atau harus mengulang? Kembali di channel Dokter Puskesmas. Di video kali ini saya akan sharing tentang update terbaru tentang vaksinasi COVID-19. Suka ada pertanyaan ya, apa yang harus dilakukan jika telat vaksin keduanya? Kalau jarak minimalnya sudah pada tahu ya, antara vaksin pertama dan vaksin kedua. Untuk vaksin Sinovac atau CoronaVac, jarak minimalnya antara vaksin pertama dan vaksin kedua adalah 28 hari, Sinovac 21 hari, Astra 8-12 minggu, kemudian Moderna 28 hari, Pfizer 21-28 hari. Kemudian yang lain-lainnya itu bisa dilihat ya di tabel berikut ini. Untuk vaksin CanSino dan Johnson & Johnson, vaksin primernya hanya diberikan satu kali. Jadi kalau sudah vaksin primernya satu kali itu, kalau mau vaksin booster berarti jaraknya 6 bulan dari vaksin pertama itu. Nah, kalau pada vaksin-vaksin yang harus diberikan 2 kali seperti yang sudah disebutkan tadi, ada jarak interval minimalnya yang sudah disebutkan di tabel. Jarak minimal atau interval minimalnya sudah tahu ya tadi dari tabel tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, berapa sih jarak maksimal antara vaksin pertama dan vaksin kedua? Terus kalau telat itu harus bagaimana? Nah, dari Kemenkes ada jawabannya. Berupa surat yang dikeluarkan tanggal 13 Februari 2022. Ini ya nomor suratnya tentang pemberian vaksinasi COVID-19 bagi sasaran yang drop out. Untuk mendapatkan perlindungan yang optimal, vaksinasi COVID-19 kan perlu diberikan lengkap ya, baik dosis primer maupun dosis booster minimal 6 bulan setelah dosis primer. Berdasarkan data yang ada, dosis pertama yang diberikan itu sekitar 188 juta masyarakat di Indonesia. Namun untuk dosis keduanya banyak yang belum. Sekitar 50 juta orang belum mendapatkan dosis keduanya, atau sekitar 28% ya yang belum melengkapi dosis keduanya. Sehubungan dengan hal tersebut, ITAGI, Perhimpunan Ahli Imunisasi Nasional kita, sudah melakukan kajian. Dan hasil dari kajian tersebut adalah, jadi bagi sasaran yang mengalami dropout dalam rentang waktu kurang dari 6 bulan, jadi jarak vaksin pertama dari 6 bulan, bisa melakukan vaksin kedua dengan platform atau merek yang berbeda sesuai dengan ketersediaan di daerah masing-masing. Misalkan vaksin pertamanya bulan November 2021 ya, berarti saat ini bulan Februari sudah 3 bulan ya jaraknya dari vaksin pertama. Seharusnya kan bulan Desember ya vaksin keduanya, tapi dia belum melakukan vaksinasi kedua sampai saat ini, berarti sudah 3 bulan. Namun karena masih kurang dari 6 bulan, bisa lanjut untuk dosis kedua dan bisa menggunakan vaksin yang berbeda sesuai dengan ketersediaan di daerahnya masing-masing. Jadi misalkan pas dosis pertama pada Sinovac ya. Nah, namun sekarang Sinovacnya kan dipakai hanya untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Jadi dosis kedua bisa menggunakan vaksin lain yang tersedia pada daerah itu. Bisa Pfizer atau misalkan Astra dan lain-lain. Terus kemudian bagaimana yang sudah terlanjur lebih dari 6 bulan? Misalkan dosis pertamanya bulan Maret 2021, sekarang udah Februari 2022. Sudah hampir 1 tahun ya, maka harus mengulang vaksinasi primernya. Jadi dianggap belum vaksin, jadi mulai dari dosis 1 lagi. Vaksinnya bisa berbeda dengan vaksin yang dulu pernah diberikan. Misalkan dulu pakai Sinovac ya, nah ini udah 1 tahun nih belum melanjutkan ke dosis kedua. Ini bisa pakai vaksin apa aja yang ada, bisa Moderna, Astra, atau Pfizer, ataupun vaksin lainnya sesuai dengan ketersediaan daerah masing-masing. Yang dosis 2-nya belum terlanjur jaraknya 6 bulan, yuk segera vaksinasi. Lanjutkan dosis keduanya ya, pakai vaksin apa saja yang ada di daerah masing-masing. Dan yang sudah lebih dari 6 bulan, yuk mulai vaksin lagi untuk dosis pertamanya. Dan yang sudah berkesempatan untuk mendapatkan booster, sudah punya tiket, yuk segera vaksin booster dengan vaksin yang tersedia di daerah masing-masing. Kita kan manusia hanya berusaha ya, berikhtiar. Ini salah satu ikhtiar kita ya.
vaksinasi COVID-19, kemudian tetap terapkan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya, dan kita bisa normal kembali. Semoga bermanfaat ya. Jika ada saran-saran, boleh tulis di komen. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.